Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang resource management dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Human Resource Management adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. HRM termasuk desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan karyawan. Strategic Human Resource Management. Tujuan chapter ini adalah mendiskusikan mengapa sumber daya manusia dapat menjadi jantung kompetensi dari suatu organisasi, mendefinisikan perencanaan SDM, outline proses SDM, define HR planning, and outline the HR planning process. Menentukan hal penting pengukuran SDM. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memprediksi supply dan demand pada SDM. Learning objective. Mendiskusikan beberapa cara untuk mengatur kelebihan yang dimiliki dari SDM. Mengidentifikasi sistem SDM dan kegunaannya pada perencanaan SDM. Human resource as a core competency. Strategic Human Resource Management. Strategi organisasi SDM untuk memenangkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap lawannya (kompetitor). Core kompetensi. Kemampuan yang unik yang dimiliki oleh organisasi yang dapat menciptakan nilai yang tinggi dan dapat membedakan suatu organisasi dari kompetensinya. HR-based core competencies. Organizational culture. Andil nilai dan kepercayaan pada tenaga kerja. Productivity. Pengukuran kuantitas dan kualitas dari suatu pekerjaan yang mempertimbangkan biaya penggunaan dari sumbernya. Perbandingan dari input dan output yang mengindikasikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Quality products and service. Kualitas tinggi pada produk dan jasa merupakan hasil dari peningkatan SDM. Human resource planning. Human resource HR planning. Proses analisis dan identifikasi kebutuhan ketersediaan SDM sehingga organisasi dapat bertindak objektif. HR planning. Responsibilities, sumber daya tingkat atas, mengumpulkan informasi dari para manajer untuk digunakan dalam pengembangan proyeksi SDM dalam perencanaan strategi, dan menentukan tujuan organisasi. Factor that determine HR plans. Strategy of organization, culture of the organization, competitive financial environment, current organizational situation, need for human resource, quantity and skill levels, available financial resource, HR plans and policies for recruiting, selection, HR development, compensation, performance management, staffing adjustment. Typical division of HR responsibilities in HR planning. HR unit participates in strategic planning process for entire organization. Identifies HR strategies. Design HR planning data system. Compiles and analysis data from managers on staffing needs. Implements HR plan as approved by top management. Managers identify supply and demand needs for each division, department.
Review or discuss HR planning information with HR specialists. Integrate HR plan with departmental plans. Monitor HR plan to identify change needed. Review employee succession plans associated with HR plan. HR planning process. Organizational objective and strategies. Scan external environment for change affecting labor supply. Analyze internal inventory of HR capability. Forecasting. Organizational need for people. Survey of people available. HR strategies and plans. HR planning process. HR strategies digunakan untuk mengantisipasi dan mengatur supply of demand dari SDM. Menyediakan cara menyeluruh untuk pengembangan dan pengaturan SDM. Overall strategic plan, human resource strategic plan, HR activities. Benefit of HR planning. Pengambilan keputusan bisnis dari dimensi HR akan lebih baik. Biaya HR yang lebih rendah, kebutuhan HR yang dapat diantisipasi. Pengembangan yang lebih baik dari talenta manajerial yang dimiliki karyawan. Scanning the external environment. Environmental scanning, proses untuk mempelajari lingkungan organisasi untuk menganalisis peluang dan ancaman eksternal. Environment change impacting HR, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi geografi dan persaingan, peta organisasi, tingkat pestafan dan misi kelompok, komposisi angkatan kerja. Internal assessment of the organizational workforce, auditing job and skills. Pekerjaan apa yang ada saat ini, berapa jumlah individu yang ada di setiap pekerjaan, seberapa pentingnya pekerjaan itu, pekerjaan apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi organisasi di masa datang, karakteristik dari pekerjaan yang dibutuhkan. Internal assessment of the organizational workforce, organizational capabilities inventory, HRIS database, sumber informasi mengenai karyawan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, knowledge, skills, and abilities, komponen kemampuan organisasi yang meliputi pekerja secara menyeluruh dan individual, jenjang karir, penilaian kerja karyawan, HRM dan strategi bersaing. Terdapat 3 strategi bersaing yang dapat digunakan oleh organisasi untuk keunggulan kompetitif. Strategi inovasi, strategi peningkatan kualitas, strategi pengurangan biaya. Strategi inovasi digunakan untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dari pesaing, terfokus pada penawaran sesuatu yang baru dan berbeda. Karakteristik untuk strategi inovasi, interaksi dan koordinasi antar kelompok yang baik, penilaian kinerja untuk pencapaian tujuan jangka panjang, pekerjaan yang memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahlian di posisi lain, kompensasi yang menekankan keadilan internal, jalur karir yang lebar. Strategi peningkatan kualitas, fokusnya pada peningkatan kualitas produk atau jasa. Karakteristik untuk strategi peningkatan kualitas, deskripsi pekerjaan untuk relatif tetap dan eksplisit, tingkat partisipasi karyawan yang relevan dengan kondisi kerja, penilaian kerja dalam jangka pendek dan orientasi hasil, keseragaman perlakuan pada karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkesinambungan. Strategi pengurangan biaya,
Fokus menjadi produsen barang yang berbiaya paling murah. Karakteristik strategi pengurangan biaya. Deskripsi pekerjaan relatif stabil dan eksplisit. Jalur karir dirancang sempit sehingga ada spesialisasi dan efisiensi. Penilaian kinerja jangka pendek dan orientasi hasil. Kompensasi yang menekankan pada dasar kerja, tingkat kepelatihan dan pengembangan karyawan yang minimal. Sekian dari penjelasan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.